Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia para kiai, fi ma'azukum, yang saya hormati hadirin sekalian. Alhamdulillah sudah menjadi tradisi yang mengakar di tengah-tengah masyarakat kita ini untuk bertabarruk kepada Quran. Dalam berbagai macam urusan itu selalu tidak lepas dari tabarruk kepada Quran. Saya tidak tahu, saya sering ikut berbagai macam kegiatan, ya, acara event internasional baik dalam konteks Islam maupun yang lain di Timur Tengah sendiri. Hampir tidak pernah saya melihat ada acara yang diawali dengan tilawatul Quran seperti di sini. Jangan-jangan memang tidak ada tradisi untuk tabarruk kepada Quran dalam setiap kegiatan seperti yang sangat mengakar di Indonesia ini atau di Nusantara ini. Di sini tidak ada, sudah mau apa saja pasti tilawatul Quran dulu gitu. Mau seminar, mau diskusi, mau selamatan bayi, sampai memberangkatkan mayit, itu semuanya tabarruk dengan tilawatul Quran. Mau ijab kabul tabarruk pakai itu, hanya di sini saya kira. Tempat lain mana ada ijab kabul baca Quran dulu tuh, saya kira tidak ada ya. Tidak pernah ngelihat saya. Jadi ada tradisi yang mendalam sekali, termasuk khatmul Quran, tabarruk dengan khatmul Quran. Itu juga saya kira hanya di Nusantara ini kita temui tradisi yang kuat sekali. Dalam berbagai macam hajat masyarakat itu hampir selalu ada diperlukan selamatan, ya, dengan tabarruk, ya, kepada khatmul Quran. Sehingga di tengah-tengah masyarakat itu, di tengah-tengah masyarakat kita ada kelompok orang yang memang kurang lebih profesional dalam bidang ini. Kurang lebih profesional dalam soal sebagai qori di berbagai acara maupun sebagai penghafal yang mengkhatamkan Quran untuk berbagai hajat, untuk semaan. Itu memang ada kelompok yang kurang lebih profesional. Nah, tetapi namun demikian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kita bertabarruk kepada Quran. Bahwa dulu ada pasti ulama yang memulai, yang sunnatan untuk bertabarruk kepada Quran dalam berbagai macam hajat itu. Pasti dilandasi dengan pemahaman yang paripurna tentang makna Quran itu sendiri. Bukan hanya sekedar makna kognitifnya, ya, atau pemahaman secara, katakanlah secara intelektual saja, tetapi juga pemahaman ruhani terhadap nilai dari Quran itu sendiri. Dan ini yang tidak terperi harganya. Nah, maka tidak boleh lupa pada
landasan yang paling fundamental untuk menghidupkan Quran ini, yaitu barokah. Dan barokah inilah yang abadi dari Quran. Nah, kita tahu bahwa memang sekarang ini sedang marak sekali animo masyarakat untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Rumah-rumah tahfidz ada di mana-mana. Gubernur Jawa Barat itu sampai membuat program satu desa satu hafidz. Karena saking maraknya animo untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Tapi lagi-lagi sampai sejauh mana orang menggeluti Quran itu sendiri. Saya ingat, ya, karena saya bukan orang alim, saya sampaikan pesan saja dari orang alim yang saya dengar. Saya kira Kiai Maimun Zubair berkomentar tentang soal ini. Dengan mengatakan beliau waktu itu mengatakan bahwa jangan sampai maraknya orang senang mempelajari Quran itu hanya berhenti menjadikan Quran sebagai qiraah dan sum'ah saja. Quran itu tidak boleh dipelajari hanya sampai pada titik qiraatan wa sum'atan. Karena nanti yang menjadi pertanyaan mungkar nakir itu bukan soal qiraah dan sum'ahnya. Yang menjadi pertanyaan itu kedudukan Quran sebagai imam. Ma imamuka. Al-Qur'anu imami. Maka, dan ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari doa-doa khutbah Quran. Allahumma ja'alhu imama lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ini bagaimana Quran ini menjadi imam? Lah kalau Quran dijadikan imam, ya bagaimana mungkin orang menjadikan Quran sebagai imam kalau tidak ngerti kandungannya? Ya maknanya, ya barokah rohaninya. Karena barokah rohani Quran itu Masya Allah mungkin jauh lebih kaya daripada sekedar makna. Walaupun sekian banyak kitab tafsir sudah dibuat, ada lebih banyak lagi kandungan yang merupakan barokah rohani dari Quran. Coba hitung aja, berapa banyak suwuk yang pakai ayat Quran itu. Banyak sekali, kadang-kadang kita tidak ngerti hubungannya. Saya mendapat ijazah dari Kiai Maimun Zubair itu untuk supaya setiap kali keluar dari rumah membaca akhirnya surat Al-Isra. Kata beliau ini supaya barokah kerjanya katanya. Ben mergawimu barokah katanya bilang. Kalau keluar rumah baca akhir surat Al-Isra. Saya lihat waqul hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Saya pikir-pikir ini apa hubungannya sama rezeki ini. Ya, tapi itu barokahnya Quran begitu. Nyatanya itu ya tajribah betul bahwa ijazah ini memang ijazah yang, dan Kanjeng Nabi sendiri juga sama. Kanjeng Nabi mengijazahkan setiap masuk rumah baca Al-Ikhlas, akan bebas dari kemiskinan. Al-Ikhlas hubungannya apa dengan kemiskinan? Ini kan kalau cuma dibaca tafsir kognitifnya aja kan tidak ketemu. Itu barokah rohaninya Quran, yang kaya sekali. Nah saya sih
yakin bahwa begini-begini dipahami oleh rumah-rumah tahfidz yang bukan NU itu. Saya tidak tahu. Di sana-sana itu kayaknya sih tidak masuk di rumah-rumah tahfidz yang begitu-begitu. Nah ini saya kira harus dipikirkan, termasuk dalam strategi pengajarannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya saya bukannya ngendon-ngendoni, bahasa Indonesianya ngendon-ngendoni itu apa ya? Bukannya melemahkan semangat ya. Sekarang ini saya tahu ada banyak yang membuat kreasi tentang cara mengajarkan Quran secara efektif. Ada fasohati, ada tilawati, ada turu, ada kiroati, ada macam-macam itu ya. Ya itu ada baiknya saya kira. Tapi saya merasa bahwa dulu dalam tradisi kita bahwa tabarruk kepada Quran itu dimulai sejak proses belajarnya. Saya itu dulu belajar Quran pertama kali dari Kiai Fauzan Zain di Rembang. Kemudian saya lanjutkan kepada Kiai Najib Abdul Qadir dan Kiai Hafiz Abdul Qadir di Krapia. Saya belajar itu bukan dari pertama-tama tulisan, saya disuruh menirukan. Tidak bawa mushafnya itu enggak. Pokoknya nirutkan kiainya. Kalau nggak bisa menirukan dengan baik, sabet pakai penjalin itu sampai merah-merah itu kaki saya itu. Itu bagian dari riyadhah untuk bertabarruk kepada Quran sejak awal. Ya saya sih merasakan yang begini ini menorehkan asar yang kuat sekali secara rohaniah kepada diri saya terhadap Al-Quran ini. Nah, memang ada baiknya orang bisa belajar Quran dengan cepat, ada baiknya. Ya. Tapi jangan sampai kehilangan semangat riyadhah untuk memahami Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak bisa berhenti hanya pada membaca dan menghafal saja. Ya harus mengerti maknanya. Maka ya pendidikan tentang tafsir dan ulumul Quran yang lain penting sekali supaya orang paham. Para qori itu saja kalau nggak ngerti kandungan maknanya itu kan bisa repot itu. Ya. Quran itu wakofnya nggak pas saja sudah repot. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa, gitu kan wakofnya harus pas. Kalau wakof min zakar itu kan tidak bisa ya. Wakofnya harus pas. Ya, terus itu kalau diundang hajatan acaranya apa, yang dibaca ayat apa itu kan. Kalau nggak nyambung kan, kalau orang tahu kan jadi aneh. Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa ya. Ya saya kira ini penting. Dan lebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian, Quran itu dalil. Quran itu kan dalil. Dalil itu pisau. Pisau ini harus bukan hanya ngerti dapat pisaunya, tapi harus ngerti cara makainya. Kalau dipakai sembarangan bisa melukai diri sendiri. Maka saya beberapa kali ya dalam kesempatan umum begitu saya sampaikan, orang goblok jangan nanya dalil ya. Karena dalil itu bukan haknya orang bodoh. Dalil itu haknya orang alim. Orang bodoh dipegangi dalil, wah bisa celaka, dipakai yang enggak nanti. Orang bodoh itu haknya ya taklid, nggak usah nanya dalil. Dalil itu haknya
orang alim. Maka Quran ini juga harus diperlakukan dengan hati-hati kepada qori dan hafiz, ya, qurra dan hufaz yang belum paham kandungannya. Jangan dalil pakai Quran, itu bahaya. Gak usah dalil-dalilan. Dalil serahkan kepada orang-orang alim yang mengerti betul kandungan dari Quran itu. Nah ini supaya kita tidak hanya ikut arus tentang maraknya minat belajar membaca dan menghafal Quran ini saja, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan cara pandang, cara pemahaman yang menjadi tradisi dan wazifah para ulama, guru-guru kita, para ulama Nahdlatul Ulama ini. Nah, soal urusan bakar Quran, kita harus berpikir strategis. Nah, bagaimana nih ceritanya? Ya. Kok bisa ada orang bakar Quran? Itu kan berarti ada masalah itu. Kita jangan cuma tersinggung jantok gitu. Tersinggung ya, siapa yang tidak tersinggung? Tersinggung. Tapi bahwa ada mushaf dibakar, itu berarti ada masalah. Penting buat kita untuk memahami masalahnya apa gitu. Supaya kita jadi bisa mencari jalan keluar. Kalau cuma berhenti mangkel tok, tapi tidak mau memahami masalahnya apa, ya nggak kemana-mana kita. Nah ini bagian dari tanggung jawab kita semua. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama ini untuk menjadikan Nahdlatul Ulama ini betul-betul bisa beroperasi sebagai aktor strategis yang bisa ikut menyumbang secara strategis, ikut menentukan arah dari pergerakan keseluruhan masyarakat ini di berbagai tingkatan ini menuju masa depan yang lebih baik. Nah, beroperasi secara strategis itu pertama-tama kan harus ada strateginya. Harus ada strateginya. Dan strateginya itu harus jalan. Dan supaya strategi itu harus jalan, barangnya ini kan harus jelas gitu. Kita tidak bisa, saya misalnya sebagai ketua umum PBNU berpikir tentang strategi NU ini, kalau saya tidak mendapatkan informasi yang valid tentang postur organisasi secara keseluruhan, saya mana mungkin bisa menentukan ini, unit ini digerakkan untuk ini, unit ini digerakkan untuk ini. Tidak mungkin kalau organisasinya tidak valid. Banyak orang bilang, mari ini harus segera dikembangkan, setiap cabang harus punya perguruan tinggi, punya rumah sakit, nanti dulu. Dikiranya kayak goreng pisang apa gimana bikin rumah sakit, bikin. Nanti dulu, cabangnya itu aja banyak yang tidak genah. Setelah kemarin kita verifikasi itu, katanya punya MBC itu yang nggak karuan jundrungannya itu. Itu kayak orang kumpul-kumpul aja, tapi ya itu tadi tidak valid. Catatan namanya juga, pengurusnya siapa itu centang perenang tidak karu-karuan. Apalagi MBC, apalagi ranting, cabang aja ada yang begitu. Jadi ada satu wilayah Papua itu cabangnya ada 29, yang 18 cabang itu ketuanya orang Jayapura semua. Itu kan ya ruwet kita. Nah ini harus valid dulu. Sehingga Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang valid dan sistematis. Sehingga bisa bekerja sebagai aktor strategis. Tapi ala kulli hal sudahlah. Ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang mardiyah dan barokah betul-betul. Ya.
Maka marilah kita bertabarruk dengan Ummul Quran yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada para muassis Nahdlatul Ulama dengan niat tawasul. Semoga ikhtiar-ikhtiar kita ini menjadi ikhtiar-ikhtiar yang mardiyah, yang mubarakah, yang bawa maslahat-maslahat, dan semua yang menjadi maksud baik bagi ikhtiar-ikhtiar ini bisa tercapai. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrat arwah muassisin Nahdlatul Ulama, khususan ila hadrat arwah Sayyidi Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Baggalani wa Sayyidi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Sayyidi Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Sayyidi Syekh Bisir Sadsul Sulhim wa Furwaihim ala niyatil wusul wa qabul wa ijabati kulli sul wa ijati kulli ma'mul. Sya'unillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.